Oh, putri ke-10? Masih ada urusan penting. Sudah lama ku dengar Putri Intan gadis tercerdas di Wijaya. Setelah bertemu hari ini aku jadi tertarik. Aku ingin bersulang denganmu. Aku juga sudah lama mendengar Putri ke-10 Zaro gagah berani di medan perang dan sangat cerdik. Hari ini hari bahagiaku. Aku akan minum ini menggantikan turanganku. Putri Zaro keberatan. Hari ini jamuan pertunangan Yang Mulia Arya dan Putri Intan. Tentu saja Yang Mulia boleh menggantikan. Putri puas. Yang Mulia Arya sungguh kuat minum. Namun aku datang hari ini sebagai utusan Kaisar Zaro dinasti Wijaya. Namun aku selalu meragukan apakah dinasti Wijaya layak berunding damai dengan Zaro. Aku selalu meragukannya. Jadi menurut putri ke-10, harus bagaimana? Zaro punya satu persoalan yang belum terpecahkan. Hari ini, kebetulan gadis tercerdas ada di sini. Aku ingin meminta petunjuk. Bagaimana pendapat Kaisar dinasti Wijaya? Ayahanda, karena Zaro meminta bantuan dinasti Wijaya, kenapa tidak manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kejayaan dinasti Wijaya? Aku yakin dengan bakat Putri Intan, dia pasti tidak akan membuat dinasti Wijaya kehilangan muka, kan? Tidak apa-apa, ada aku. Karena Paduka menghargai hamba, hamba akan mencoba. Bagus. Pantas disebut gadis tercerdas di Wijaya. Bawa kemari. Di antara 5 guci ini, ada satu liontin giok yang sangat berharga. Sayangnya, aku memelihara 2 ular Dika. Keduanya masuk ke dalam guci-guci ini. Kalau digigit ular ini, dalam 5 langkah pasti mati. Aku hanya punya satu permintaan. Tanpa merusak guci, keluarkan liontin giok itu. 5 guci, 2 ular. Peluang 3/5 untuk mendapatkan liontin giok. Peluang 2/5 untuk digigit ular. Sepertinya soal ini tidak terlalu sulit. Hah? Hah, siapa yang tahu di dalam guci itu ada berapa ular? Orang-orang Zaro itu tidak ada yang baik. Hah, bisa saja semuanya berisi ular. Hah. Gadis tercerdas di dinasti Wijaya, silahkan. Tenang Wulan, Intan akan kulindungi. Kenapa? Yang Mulia Tuan Putri kenapa belum bertindak juga? Takut? Atau tidak bisa menemukan solusinya? Soal ini, aku tidak bisa menyelesaikan. Gelar gadis tercerdas di dinasti Wijaya ternyata tidak sesuai kenyataan. Tentu saja, semua yang hadir, siapapun yang punya solusinya, boleh maju. Jangan-jangan dinasti Wijaya yang agung benar-benar tidak punya orang berbakat. Para menteriku, siapa yang berani maju mencoba? Bagaimana dengan para pangeran? Ayahanda, Ananda agak sakit kepala. Aduh, Ayahanda, aku sakit perut. Paduka, hamba sudah tua. Ini ular Wika. Kalau sampai... Paduka, hamba sama tuanya dengan penasihat agung. Kalau sampai tergigit, tidak akan ada yang membantu Paduka mengurus pemerintahan.
Penasihat Agung dan Perdana Menteri Wijaya juga tidak bisa selesaikan masalah ini. Benar begitu? Dinasti Wijaya sungguh tidak berguna. Pantas saja kalah dari Zaro. Itu salah kalian sendiri. Dinasti Wijaya memang ditakdirkan runtuh. Siapa bilang Wijaya tidak punya siapapun? Pangeran ke-18 ini sungguh berani tapi tidak punya otak dalam keadaan begini masih berani maju. Mungkin karena pergi ke garis depan, jadi sekalian nekat. Arya, kau mau apa? Itu ular likah yang sangat berbisa. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Karena tidak ada yang maju untuk Wijaya, aku akan tegakkan wibawa dinasti Wijaya. Ayahanda, karena adik ke-18 begitu percaya diri, biarkan saja dia mencoba. Kita tidak bisa membiarkan dinasti Wijaya di depan utusan asing kehilangan muka, kan? Aku sudah menyuruh orang mencari penawar ular likah. Kalau racunnya segera diatasi, dia pasti akan baik-baik saja. Di dalam guci itu sama sekali bukan ular likah, melainkan ular yang hampir punah, ular sihal. Begitu Arya digigit ular, penawarnya tidak akan manjur. Saat itu tidak akan ada yang mencurigai diriku. Karena Yang Mulia Adipati ingin mencoba, tentu saja aku menyambutnya. Silahkan. Namun, soal sulit ini berasal dari Zaro. Kalau aku menyelesaikannya untukmu, dan dapat liontin giok itu lalu apa? Jika Adipati dapat liontin giok itu, maka liontin giok yang tidak ternilai ini akan menjadi milikmu. Baik,